Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Mari. Selamat datang di channel saya. Udah hari Kamis lagi. Terakhir kita ketemu Kamis kemarin. Sekarang udah hari Kamis lagi, artinya udah masuk ke segmen Kamis Story. Di Kamis yang lalu saya udah minta tolong ke kalian untuk yang sekiranya punya cerita tentang misteri, punya cerita horor ataupun yang terkait tentang keduanya, yang memang mau berbagi, yang mau ceritanya saya ceritain ulang, boleh dilampirkan di email yang saya tulis di deskripsi. Nanti juga bakal saya tulis lagi ya di deskripsi. Dan syukurnya ada beberapa teman yang udah nulis ceritanya, dan ternyata gak sedikit loh teman-teman yang punya pengalaman seperti ini. Walaupun rata-rata tuh ya teman-teman yang cerita itu ceritanya udah lama, jadi kayak mungkin mereka baru nemu wadah kali ya. Jadi akhirnya kayak keluar, tuh saya seneng aja gitu bacanya, kayak ternyata gitu selama ini tuh teman-teman memendam gitu ya semua ini. Jadi saya bakal bacain satu di Kamis Story ini, nanti yang belum kebagian di Kamis Story selanjutnya, Kamis Story selanjutnya, Kamis Story selanjutnya. Buat yang belum ngirim, silahkan kirim ya ke email yang nanti saya cantumin di deskripsi. Oke. Ini ceritanya tentang anak umur 12 tahun namanya Erin, yang sekarang sih udah dewasa ya. Jadi ini ceritanya di waktu baru kelas 1 SMP. Dia tuh sekolah di salah satu sekolah negeri di kota Bandung. Nanti kalau misalnya saya sebutin ciri-ciri sekolahannya seperti apa, mungkin bakal ada yang relate ya, bakalan ada yang ngeh bahwa di mana sekolahnya Erin. Oke, atau misalnya ada yang tahu, oh saya tahu kejadian ini, bisa jadi temen seangkatan Erin mungkin pada saat itu. Oke. Jadi waktu itu Erin tuh mau ngikutin yang namanya perkemahan Sabtu Minggu. Kayak yang kita tahu ya, pramuka gitu. Karena kegiatan pramuka ini kan kalau dulu tuh kayak wajib ya. Nah, Erin tuh ekskulnya pramuka. Jadi otomatis dia harus ya ikut si perkemahan Sabtu Minggu ini. Untungnya lokasinya itu nggak yang jauh. Jadi karena ini masih kelas 1 SMP, jadi lokasinya juga ada di sekolahan. Cuman memang apa ya, kayak bukan disulap ya. Jadi beberapa kelas itu sengaja dibikin panjang kayak aula. Jadi di beberapa kelas dijadiin satu. Nah itu katanya untuk tempat tidur mereka. Jadi bukan yang di tenda gitu ya. Dan mereka bikin kayak gitu si panitianya. Nah Erin ini tuh kebetulan adalah seorang dipercaya menjadi ketua angkatan pada saat itu. Jadi dia otomatis bertanggung jawab untuk mengkoordinir semua teman-teman angkatan pramukanya dia. Yang ikut kan di sini nggak sembarangan orang ya, tapi cuman orang-orang yang memang ikutan ini aja loh gitu, ikutan eskul aja gitu, tapi kan dari 3 angkatan, jadi kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 gitu. Yang mengkoordinirnya adalah kakak-kakak pembinanya dan kakak kelasnya gitu kan. Nah Erin ini bisa dibilang anaknya lumayan keras gitu ya, lumayan tegas. Makanya mungkin itu juga salah satu pertimbangan kenapa kakak pembinanya milih Erin sebagai ketua angkatan. Karena dia dinilai bisa bawa teman-temannya ke arah yang lebih terkoordinir lagi gitu kan. Nah ini taruhlah ceritanya tuh hari Jumat sore. Hari Jumat sore dimana pulang sekolah itu mulai tuh Erin ngumpulin list-list dan masukin barang-barang apa aja yang harus dibawa untuk perkemahan besok gitu kan. Nah kayak biasa nih mamanya tuh kan karena ngelihat Erin ini anak bungsu ya, abangnya udah besar, udah kuliah, jadi otomatis nggak perlu diperhatiin lagi lah gitu sama mamanya. Nah ini mamanya yang aduh kamu harus bekal apa aja, aduh jangan lupa yang ini, aduh yang ini, kayak gitu. Jadi kalau bahasa Sundanya sih riweuh lah. Mamanya riweuh banget. Nyampe ada kata-kata yang terucap dari Erin, yaitu berupa bentakan. Jadi Erin tuh kesal gitu kan. Kasarnya gini deh, kayak yang udah deh ma, aku kan udah gede, kayak gitu. Mamanya terluka. Abis itu mamanya naruh minyak kayu putih di atas meja belajarnya Erin. Terus cuman ngomong kayak gini, ini jangan lupa dibawa. Terus mamanya pergi keluar kamar. Jadi kayak sakit hati gitu. Erin memang merasa bersalah pada saat itu, tapi dia yang udah deh, aduh gue kan bukan anak kecil lagi gitu. Dia udah yang mikirnya kayak gitu. Jadi ketika mamanya udah keluar kamar, ya udah dia fokus lagi sama barang-barang dia gitu kan. Nyampe ceritanya hari Sabtu lah, yang harus kumpul di sekolah jam 6 pagi.
Nah, dia dengan segala macam keriuhan yang dia bawa itu, dia sampailah di sekolahnya. Dia kan penanggung jawab ya istilahnya karena ketua angkatan. Jadi angkatan dia itu benar-benar dikoordinir sama dia. Total itu ada kurang lebih 35 orang anggotanya dia tuh. Dan ketika dia udah berangkat, itu dia baru ngeh bahwa ternyata ada yang tertinggal, yaitu minyak kayu putih dari mamanya. Jadi pas dia udah nyampe sana, ada salah satu temen yang kayak belum sarapan, perutnya sakit, terus dia mau kasih kan, karena dia sebagai ketua angkatan yang bertanggung jawab, dia mau kasih minyak kayu putihnya ternyata lupa. Terus dia semakin ngerasa bersalah, sementara udah gak ada waktu lagi untuk dia kembali ke rumah dan ngambil minyak kayu putih itu tadi. Terus kan posisinya juga belum kayak sekarang yang banyak handphone yang bisa komunikasi kapan aja, jadi harus ke telepon umum kalaupun mau nelfon gitu. Nah, Erin tuh udah nggak bisa kan, ini juga udah masanya kumpul juga, nggak mungkin mamanya nyamperin ke sekolah apa segala macam, pokoknya intinya kondisinya tidak memungkinkan. Akhirnya dia ada penyesalan dalam hati, ya gitu, nggak dibawa deh itu, dah. Jadi temennya mau nggak mau ditolong sama kotak P3K gitu kan. Nah, ceritanya udah nih segala macam kegiatannya mulai dan segala macam apa. Nyampe akhirnya ada kayak apel sore sebagai penutupan kegiatan. Nanti ada kegiatan lagi itu kayak jurit malam gitu di malam minggunya. Biasa kan ya, itu biasa banget lah gitu. Yang kegiatan bermuhasabah bareng. Jadi itu yang sama kakak-kakak pembinanya dan jurit malam untuk mengelilingi sekolah pada malam hari dan pakai lilin gitu. Nah, karena judulnya Erin ini adalah ketua angkatan, jadi dia kayak dilibatkan. Jadi dia bisa dibilang nggak perlu mengitari sekolahan. Jadi dia udah kayak udah masuk susunan panitia aja, udah bisa dibilang kayak istimewa deh. Akhirnya Erin ikut-ikutan panitia-panitia lain yang kakak kelas dia gitu kan. Dan dia otomatis tahu materinya apa aja. Ada yang kayak muhasabah diri gitu, yang pokoknya dibikin nangis, gimana deh caranya lu nangis gitu. Diceritain yang sedih-sedih, gimana seandainya orang tua kamu tuh begitu kamu pulang dari perkemahan orang tua kamu udah gak ada. Kayak gitu-gitu deh, pokoknya cerita-cerita sedih. Yang sebenarnya kalau dipikir lagi gitu, saya juga pernah loh ngalamin yang kayak gitu ya, ngalamin yang diceritain hal-hal yang kayak gitu, dan saya nangis karena memang inget orang tua di rumah, gimana ya, apa kabar kalau misalnya saya nggak bisa ketemu orang tua saya lagi gitu kan nanti. Padahal kalau dipikir sekarang gitu, itu kan siklus hidup ya, sepolos itu gitu, cuman gemes aja sih, lucu. Oke, kembali ke cerita. Abis itu ceritanya jurit malam nih. Habis yang nangis-nangisan itu ada jurit malam. Jadi dari 35 orang itu dibagi menjadi 7 kelompok, masing-masing 5 orang. Nah, itu dibekalin sama 1 lilin. Jadi kayak ada tanda-tanda kuis gitu kan. Jadi tanda ini kuisnya apa dan harus dijawab dan segala macam. Nah, semua itu cuman ngelilingin sekolah aja karena memang posisinya masih SMP anak-anaknya. Jadi kalau misalnya ke tempat yang luas itu khawatir ya sama kesehatan, sama keamanan semuanya gitu. Jadi akhirnya udah di sekolahan aja, di lingkungan sekolah. Lagian juga ada beberapa pembinanya, beberapa guru juga kan gitu. Jadi benar-benar diawasin deh. Nah, pada saat itu Erin jaga satu pos. Di situ pos 13. Nah, Erin tuh nunggu di situ sama ada 2 kakak pembinanya. Di situ ada 2 kakak pembinanya, tapi yang satu kayak nyamar-nyamar di semak-semak untuk gerak-gerakin semak-semak gitu, jadi nakut-nakutin. Jadi jaraknya kayak ada beberapa meter dari pos 13. Nah, Erin nunggu di situ sama 1 lilin dan 1 kakak pembina. Dia ngobrol kan sambil nungguin temennya ada yang lewat ke pos dia gitu. Terus dia untuk ngasihin kayak bentuk-bentuk pertanyaan gitu kan. Udah nih, akhirnya ada beberapa orang yang lewat, ada yang ngejerit, ada yang ketakutan. Sampai dia baru ngeh kalau kakak pembinanya ini gak ngomong dari tadi. Jadi yang kayak udah cuma duduk aja dan megangin lilin. Tahu kan kalau lilin itu bisa meleleh. Nah, ini sama dia dipegang kena tetesannya, tapi dia gak mengeluh panas. Dia diem aja. Nyampe akhirnya Erin ngerasa ini ada yang gak beres gitu, tapi Erin gak mau ngomong. Erin takut ini sebenarnya siapa. Jadi tanpa banyak bicara, ketika acaranya udah mau selesai menjelang tengah malam, Erin cuman bilang sama kakak pembinanya itu, ayo kak, kembali ke tempat aula, tempat yang dimana untuk tidur tadi ya, yang beberapa kelas. Jadi ada beberapa kelas dijadiin satu.
Terus udah gitu jadi semua pada tidur di situ. Karena dulu tuh sekolah itu belum punya bangsal, belum punya aula, belum punya lokasi gedung serbaguna. Jadi otomatis beberapa kelas yang dijadiin kayak gitu. Erin cuman ngomong kayak gitu terus pergi tanpa menoleh ke belakang. Dan dia nggak mau menoleh ke belakang gitu, nggak tahu kenapa feelingnya udah nggak enak. Udah pergilah ke sana. Nah, ketika udah sampai nih ke lokasi tidur gitu kan, semuanya kan udah pada bersih-bersih, udah apa segala macem. Terus dikasih tahu nih bahwa pengumuman perlombaannya besok gitu kan. Nah, akhirnya udah silahkan tidur, pada istirahat gitu kan semua. Dimatiin lah lampunya, jadi cuman ada beberapa lampu di sudut aja dan penerangan luar. Dan beberapa panitia itu ada yang jaga di luar sama kakak-kakak pembina. Jadi nggak semuanya tidur. Yang tidur itu cuma peserta aja gitu kan di dalam. Termasuk Erin. Erin ada di dalam karena dia masih kelas 1 SMP. Jadi Erin kayak disuruh, udah deh kamu mending tidur aja gitu. Yang jaga di luar yang udah kakak kelasnya gitu. Akhirnya Erin mau tidur nih. Tapi sebelum tidur, Erin cerita dulu sama temennya. Namanya Ika. Kak, tadi kan saya jaga sama kakak itu, kata Erin gitu. Tapi kakak itu pegangin lilin sampai netes-netes, tapi dia nggak ngerasa panas. Terus Ika ngomong kayak gini, "Shh, kakak yang itu juga kayak gitu," katanya gitu. Udah tidur, kata Ika gitu. Akhirnya ya udah mau nggak mau kan Erin mulai, ini sih bener sih, kayaknya ada yang aneh. Ya udah akhirnya tutup mata dan merem. Tiba-tiba dari pojok, maksudnya kayak baru beberapa menit doang merem gitu. Tiba-tiba dari pojok ada yang ketawa. Ada yang ketawa histeris banget, suara perempuan dan teriak-teriak. Nyampe akhirnya semua lampu dinyalain dan ternyata iya di pojok itu ada salah satu peserta yang lagi teriak-teriak dan ketawa-ketawa. Kesurupan. Erin bingung. Kok ada kayak gini, ini bagian dari acara apa gimana? Tapi ternyata semua kakak pembinanya tuh panik. Belum selesai menangani satu anak itu, ada lagi yang kayak gitu. Jadi kayak ngerembet. Akhirnya nyampe total nih kurang lebih 15 orang yang jerit-jerit kayak gitu. Jerit-jerit, terus tiba-tiba ketawa, udah gitu mau manjat. Pokoknya kelakuannya udah yang aneh-aneh. Dan ada beberapa juga yang nangis, nyampe bisa dibilang kewalahan lah. Berhubung Erin salah satu panitia, mau gak mau, dia walaupun takut nih gemeteran, karena dia istilahnya dia masih kecil lah ya, gak kayak kakak pembina yang lain gitu kan. Dia saking takutnya, ya tapi mau gimana lagi, harus gitu kan, harus bantu gitu. Dia mau gak mau nyamperin ke salah satu yang lagi teriak-teriak itu gitu kan, ayo dibantu lah gitu sebisanya. Mulai yang katanya dipencet harus dipijit si bagian jempol kakinya katanya gitu kan, supaya keluar katanya gitu jinnya. Ada yang juga dibaca-bacain gitu pakai ayat kursi si kepalanya apa segala macam. Pokoknya udah macam-macam yang dilakukan. Ini si ruangan itu yang bener-bener penuh sama teriakan, ketawa, cekikikan dan segala macam itu. Dan semuanya ya 15 anak ini yang mengalami kesurupan itu adalah perempuan. Gak ada yang laki-laki, semuanya perempuan dan semuanya itu histeris, semuanya udah gak bisa bener-bener energinya keluar semua. Nyampe bingung kan, akhirnya ada salah satu guru yang masuk dan dibacain doa-doa. Itu yang benar-benar dibarisin 15 anak dibarisin dan didoain satu-satu, terus disembur-semburin air gitu ya, air doa gitu. Mereka ininya satu-satu, tapi masih ada yang nyampe guling-guling apa segala macam. Yang Erin ngerasa ini kenapa gitu, ini kenapa nyampe kayak gini gitu. Terus ada salah satu kakak pembina yang bilang, ini kayaknya ada yang kebawa deh dari yang waktu pas keliling sekolah itu katanya. Soalnya kan ini sekolahnya bekas rumah sakit katanya gitu dulunya. Soalnya salah satu dari 15 anak itu yang jerit-jerit itu ada yang berlagak kayak suster, kayak tim medis. Jadi kakak pembina itu otomatis mikirnya ini kayaknya dari penghuni sekolah ini deh, karena dulunya sekolah ini adalah sebuah rumah sakit katanya gitu. Ayo udah mulai belum ada clue-nya nih. Aduh, sekolah SMP yang dulunya rumah sakit. Kayaknya mulai deh ya tergambar di Bandung tuh. Sekolah mana gitu. Negeri lagi, SMP negeri. Oke.
Habis gitu, kan udah sekian jam berlangsung si teriak-teriak dan segala macam, mau dibacain ayat suci Al-Quran pun enggak mempan. Nyampe akhirnya satu persatu tidur ketika kedengeran azan subuh. Pas azan subuh, baru satu persatu tuh kayak pingsan gitu ya, kayak tiba-tiba ngejengkang aja gitu ya, satu persatu kayak gitu, yang akhirnya semuanya tidur, ke-15 anak itu. Anak-anak yang lain yang nonton otomatis pada nggak tidur kan semalaman, karena terlampau ya ikutan ngeri juga gitu nih lihat 15 anak di depan mata mereka dengan tingkah laku yang seperti itu. Akhirnya setelah udah pada tidur gitu, pagi-paginya pada sadar dan ditanya apa yang terjadi. Mereka tuh sama sekali nggak menyadari. Mereka bilangnya nggak tahu, berasa ya udah ketika lampu dimatiin kita disuruh tidur ya udah tidur aja. Tapi ternyata ada satu di biang kerok yang pertama yang di pojok teriak itu, dia bilang bahwa ada sesosok perempuan katanya ngedeketin dia dan ngomong kayak bahasa Jawa gitu, ngomong sesuatu. Nah setelah sosok perempuan itu ngomong, nah tiba-tiba dia kayak udah aja mimpi gitu, kehilangan kesadaran, katanya kayak gitu. Memang ya kayak yang kita tahu lah, semua tempat, semua lokasi itu mungkin ada jinnya, ada roh halusnya. Selama kita permisi, selama kita berdoa dulu, insya Allah lah gitu ya, maksudnya kita bakal selalu dilindungi sama Tuhan. Mungkin ada juga jin-jin yang jahil atau kayak gimana, cuman kalau misalnya masalah kesurupan, terus terang saya nggak ngerti sih ya teknisnya kayak gimana. Kayak yang pernah saya tahu sih biasanya kesurupan itu cuma 1 dan 2 orang aja, tapi ternyata mungkin sekarang lebih bergeser ya, jadi kesurupan itu bisa massal yang terjadi di satu tempat dan satu waktu gitu, bisa juga gitu kayak gitu. Walaupun dalam segi medis sih disebutnya itu kesurupan itu adalah kayak apa ya, ekspresi diri dari trauma atau sesuatu yang menyakitkan di masa lalu. Jadi yang keluarnya seperti itu, energi negatif yang keluar, outputnya seperti itu gitu. Tapi kan ya gimana ya, maksudnya orang-orang yang memang percaya akan hal-hal yang bersifat supranatural itu bakal dikaitkannya sama yang tadi, roh halus, jin dan segala macam, yang ujung-ujungnya bukan dibawa ke medis tapi dibawa ke dukun, ke paranormal, karena memang dinilai mampu lah menyelesaikan masalah-masalah yang seperti itu, yang padahal ya itu tadi ya, kalau menurut medis sih lebih ke kejiwaannya aja, lebih kebutuh ditanya kamu ada masalah apa gitu, kayak gitu. Oke teman-teman, lumayan merinding walaupun bukan Erinnya yang kesurupan. Semoga semuanya sih aman-aman aja, jangan ada yang kesurupan lagi ya untuk teman-temannya Erin juga. Oke, makasih banyak untuk teman-teman yang udah dengar saya kali ini. Kami Story minggu depan semoga saya bisa ceritain lagi cerita dari teman-teman. Buat yang belum ngirim, silahkan kirimin cerita seru, cerita mistis, cerita horor, cerita misteri kalian di email yang ada di deskripsi. Jangan lupa jaga terus kesehatan fisik dan kewarasan mental. Yang suka tema di Kami Story silahkan like, comment, share, subscribe. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Saya Gita Maric undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.